Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 73 Membisikkan Kata-Kata Cinta. Mungkin sebenarnya Ray kecewa dengan Ara, yang begitu cepat menyimpulkan sesuatu. Hingga masalah kecil menjadi besar. Tapi akhirnya Ray maklum dengan kondisi Ara saat itu. Yang sedang hamil selain perasaan sensitif. Semua orang pun tahu bagaimana cerobohnya wanita kalau sudah cemburu. Baby, aku sangat merindukanmu, bisikan penuh cinta. Ray mencium Ara benar-benar sudah tak sanggup membendung rasa rindunya. Enggak. Kata Ara menghindari ciuman Ray. Aku memaksa. Ucap Ray memegang tengkuk Ara dengan sebelah tangan, lalu memulai ciuman penuh gelora. Yang membuat tubuh Ara bergetar. Setelah cukup lama tidak merasakan ciuman itu. Ray berhenti saat tangisan Ara pecah, dan mengundang senyum lebar di wajah Ray. Dedi jahat, pergilah, aku tidak mau melihat Dedi. Suara serak Ara mendorong Ray. Katakan apalagi salah Dedi dan keluarga. Sampai kamu sanggup tanpa kami selama ini? Tanya Ray memegang pinggul Ara agar semakin rapat tubuh mereka. Katakan sayang. Ucap Ray dengan sensual mengelus pinggang Ara, yang bodinya sangat meruntuhkan iman saking menggodanya sekarang. Plak, jangan sentuh aku. Dengan tangan yang sudah menyentuh wanita lain, ucap Ara kembali menamparkan pipi Ray yang berani menyentuhnya. Sekarang siapa lagi wanita yang aku sentuh? Kenapa banyak sekali tuduhan terhadapku? Senyum kecut Ray. Ara tanpa bicara menunjuk layar monitor. Yang membuat Ray langsung tergelak melihatnya. Ternyata rencana mereka tetap berhasil. Walaupun hanya perawalan saja, Ara benar-benar cemburu rupanya dan melihat di layar monitor. Itu rencanaku. Tawa meledak Ray melihat ekspresi cemburu wajah Ara. Yang sudah lama sekali tidak dia lihat. Karena dulu setiap hari Ray selalu melihat wajah cemburu itu. Kemanapun mereka pergi, ternyata Queen yang menyuruh aku pergi. Masih sangat mencintaiku, senyum bangga Ray. Walaupun mungkin semua masalah belum terselesaikan, tapi setidaknya mereka berdua sudah ada di tempat yang sama sekarang. Ray juga tidak menyalahkan Ara sepenuhnya, karena masih banyak hal lain yang belum Ara ceritakan padanya. Ara juga menderita di sini, bahkan dia melahirkan anak mereka sendiri. Tanpa didampingi oleh seorang pun anggota keluarga. Aku ingin pulang. Ketus Ara berjalan yang tentunya secara langsung diikuti Ray, karena tangan mereka masih diborgol. Baby sakit, keluh Ray dengan manja mencoba menarik perhatian Ara kembali. Yang masih enggan bersikap baik padanya. Sepertinya masih ada kesalahan Ray yang belum bisa Ara maafkan. Ara berhenti berjalan menatap tangan Ray yang terluka. Mana kunci borgolnya?
Tanya Ara yang dibalas gelengan oleh Ray. Cepat berikan biar aku obati. Tegas Ara menyentuh saku celana Ray dan langsung mengambilnya. Begitu merasakan kunci itu ada di saku kiri celana Ray, Ara membuka borgol di tangan Ray. Lalu memanggil seorang bodyguard untuk mengantarkan kotak obat. Duduk. Ucap Ara yang dengan cepat Ray duduk di salah satu kursi. Ray menatap Ara yang berdiri di hadapannya dengan senyuman lebarnya. Memandang istrinya yang sudah sangat jauh berubah. Setelah 2 tahun tidak bertemu, Ara tumbuh menjadi wanita dewasa yang sangat cantik, walaupun dengan aura mafia yang sangat kuat dalam dirinya. Kejam dan keras tanpa belas kasih. Apa yang kau lihat? Tantang Ara dengan kesal memandang Ray, yang terang-terangan memandangi dadanya. Susu, jawab Ray dengan spontan dan langsung menutup mulutnya. Saat refleks berbicara itu, kau sama saja dengan Zo. Kesal Ara memukul lengan Ray. Panggil Daddy, sayang, komplain Ray dengan wajah memelas. Setelah selesai mengobati luka di pergelangan tangan Ray dan memasang perban, Ara berjalan keluar ruangan. Diikuti puluhan bodyguardnya. Ngapain ikut? Tanya Ara berhenti berjalan menatap Ray. Mau ikut pulang? Kata Ray dengan semangat masuk lebih dulu ke dalam mobil, yang sudah dibukakan pintunya oleh bodyguard. Enggak, kata Ara menarik Ray keluar dari mobil. Mau ikut sayang, mau ikut kamu. Tiba-tiba Ray merengek dan tantrum seperti anak kecil merajuk. Membuat wajah Ara merah padam di hadapan seluruh bodyguardnya, yang menahan tawa melihat kelakuan pria dewasa itu. Sudah tidak diragukan lagi, kalau dia adalah ayahnya Tuan Muda Zo. Lantaran sifatnya sama jika sudah merajuk. Heh, diam. Ucap Ara masuk ke dalam mobil, membekap mulut Ray dengan kedua tangannya. Mau ikut baby? Ucap Ray memeluk lengan Ara, yang kini duduk di sebelahnya dengan ekspresi wajah dinginnya. Aku pikir setelah lama tidak bertemu, Daddy akan menjadi semakin dewasa, ternyata malah semakin kecil. Ketus Ara menepis kepala Ray yang terus bersandar manja padanya. Seperti anak kecil minta perhatian. Aku semakin dewasa dan matang kok baby, seperti yang kamu lihat. Jelas Ray merujuk pada seluruh bisnis yang dia kelola yang sedang meroket, serta puluhan penghargaan yang dia raih akhir-akhir ini. Terus kenapa sikapnya begini? Sewot Ara yang merasa risih juga dengan sikap Ray yang terlalu berlebihan, karena Daddy udah capek dengan keadaan. Dan baru sekarang Daddy menemukan kembali tempat pulang. Jawab Ray dengan lirih membenamkan wajahnya di dada Ara. Benar-benar mengemis perhatian saat Ara terlalu cuek padanya. Tapi sekarang semua udah berubah. Ucap Ara yang langsung dibalas gelengan oleh Ray. Enggak ada yang boleh berubah.
Ucap Ray mendongak menatap Ara dengan tatapan penuh kerinduan, lalu memeluk semakin erat. Perlahan tangan Ara mengelus kepala Ray, yang bersandar dalam pelukannya. Ara tidak munafik, dia juga sangat merindukan suaminya. Sesampai di lobi, Ray berjalan mengikuti Ara menuju apartemen. Dan saat pintu apartemen terbuka, Baba, cucu. Ray masih mendengar suara yang sama ketika ditelepon tempo hari. Bah. Anak kecil itu berjalan dengan terlatih mengejar ke arah pintu. Dan karena jatuh, akhirnya dia merangkak. Zo, mengapa sudah bangunkan, masih kurang jam 4 pagi? Ucap Ara segera berjongkok menuju Zo. Tapi Ray sudah berjalan masuk lebih dulu, menjemput Zo yang masih merangkak di lantai itu. Maaf Nyonya, Tuan Muda tidak mau tidur sedari tadi, jawab babysitter dengan sopan. Boy, apa kamu menunggu Dedi datang? Tanya Ray memeluk anaknya untuk pertama kalinya. Dengan perasaan yang begitu campur aduk. Baba, hua. Zo menangis setelah menatap wajah Ray yang terus mengecupnya. Jangan menangis, ini Dedi nak. Ucap Ray mengayun-ayunkan Zo hingga kembali merasa nyaman. Bahkan tertawa ketika Ray mengayunnya. Baba, Zo menghisap pipi Ray dan menjambak rambutnya sambil tertawa lepas. Tak terasa air mata Ara menetes menatap Ray, duduk di sofa bermain dengan Zo. Yang langsung akrab, bahkan Zo terlihat sangat senang sekali. Katakan Dedi. Ucap Ray mengangkat putranya itu dengan main-main. Baba, Dedi nak. Ucap Ray menggelitik Zo yang sangat lucu itu. Cucu, hua. Tangis Zo setelah cukup lama bermain dengan Ray. Matanya terlihat sangat mengantuk. Sini aku berikan susunya. Ucap Ara akan mengambil Zo dari pelukan Ray. Karena tak biasanya Zo melupakan Ara seperti ini. Zo benar-benar seolah lupa dengan Ara hari ini. Padahal anak itu biasanya selalu mengejar Ara jika melihat. Tapi begitu bertemu dengan Ray, dia seolah lupa dengan ibunya. Biar aku saja. Ucap Ray mengambil botol susu Zo dan memberikannya dengan penuh kasih sayang. Namun perlahan air mata Ray menetes saat Zo yang sedang minum susu itu terus menatapnya. Apa nak tidurlah? Ucap Ray mengusap air matanya. Lalu mengecup kening putranya yang perlahan menutup mata. Tak sanggup menahan tangis melihat pemandangan itu. Ara memilih masuk ke kamarnya meninggalkan Ray, yang masih duduk menatap Zo yang sudah tertidur pulas. Di mana kamarnya? Tanya Ray pada babysitter yang berdiri tidak jauh darinya. Di sana Tuan. Ray mengantar Zo ke kamarnya. Karena masih merasa perlu bicara banyak dengan Ara untuk menyelesaikan masalah mereka yang sudah berlarut-larut. Begitu Ray membuka pintu, Ara yang sedang menangis di tepi ranjang itu mengusap air matanya dengan cepat dan berhenti menangis.
Ray berjalan masuk sambil melepas jas dan dasi, serta membuka beberapa kancing kemeja. Sebelum duduk di samping Ara duduk bergeser ke tengah ranjang. Merasa tak nyaman dengan tatapan Ray yang begitu menyorot, Ray naik ke atas ranjang lalu merangkul Ara agar masuk ke pelukannya walaupun Ara sudah menolak, bahkan menghindar. Ara, cukup, tegas Ray yang membuat Ara diam saat itu juga. Perlahan Ray memeluk Ara dalam posisi berbaring, sehingga jarak mereka sangat dekat. Sampai hembusan nafas pun terasa. Udah cukup jadi wanita kuatnya. Sekarang kembali ke pelukan Daddy, ucap Ray yang mulai berbicara dari hati ke hati. Muat, enggak, Ara. Baby sayang, suara serak Ray ke dekat telinga Ara. Mengelus punggung dan kepala Ara bersamaan, sambil membisikkan kata-kata cinta. Tidak rindu Daddy manjakan? Tidak mau Daddy sayang seperti dulu? Tanya Ray mengecupi pipi dan bibir Ara bergantian. Nggak kangen sama pelukan hangat Daddy? Tanya Ray terus mengingatkan Ara akan hal yang dulu selalu Ara minta padanya setiap hari. Nggak mau menyentuh ini, Ray membuka kancing bajunya. Lalu meletakkan tangan Ara di dadanya. Daddy cium. Ray langsung mencium Ara dengan lembut, sampai tubuh Ara memanas dibuatnya. Sudah tidak mau Daddy belai? Tanya Ray lagi begitu menikmati ekspresi wajah Ara. Dari yang semula datar kini berubah mewek. Pertanda sifat manja dalam dirinya yang sudah lama hilang seakan kembali. Mau, jawab Ara dengan suara kecil. Karena tidak bisa lagi menahan diri, akhirnya bermanja pada Ray sepertinya dulu yang selalu begitu setiap hari. Ara kangen sama Daddy. Mewek Ara memeluk Ray dengan erat. Berbeda dengan sebelumnya yang terus menolak. Terus kenapa tega ninggalin Daddy selama ini? Sampai hidup Daddy hancur berantakan semuanya? Tanya Ray mengelus kepala Ara. Kamu mau membunuh Daddy secara perlahan, dengan menghancurkan hati dan perasaan Daddy? Tanya Ray yang membuat tangis Ara semakin kencang. Enggak, Ara sayang Daddy. Ucap Ara dengan suara serak membenamkan wajahnya di dada Ray. Lalu kenapa pergi tanpa berpamitan? Tanya Ray to the pounds. Kalau perginya pamit pasti nggak bakal Daddy biarin. Ucap Ara di dalam pelukan hangat Ray. Ya terus alasan kamu pergi apa? Tanya Ray dengan nada rendah. Walaupun rasanya amarah bercambuk dalam dirinya. Tapi rasa rindu meredam amarah itu. Hingga Ray hati melunak dan tidak sanggup berbicara kasar pada Ara. Sebenarnya di luar dari semua rasa kecewa Ara karena salah paham itu, Ara terpaksa pergi untuk menyelamatkan Daddy dan keluarga kita. Jelas Ara, menyelamatkan kami bagaimana? Tanya Ray yang menjadi bingung. Saat penjelasan Ara tidak ada ujungnya.
Waktu itu, Ara bercerita tentang Hazira yang sudah menyusun rencana matang untuk melenyapkan Ray dan keluarganya. Jika tidak mau bertanggung jawab atas bayi yang dikandungnya, rencana Hazira sudah sangat matang dan tersusun rapi. Bahkan sudah ada alat peledak yang berhasil terpasang di beberapa titik dalam rumah Ray, serta rumah utama keluarga, lewat konspirasi yang dilakukannya bersama beberapa bodyguard yang berkhianat pada keluarga Ray hanya karena bayaran yang besar. Tidak mungkin, sayang. Bagaimana bisa kamu mempercayai ucapan Hazira? Dia tak akan punya kekuasaan sekuat itu. Bantah Ray. Awalnya memang Ara tidak percaya Daddy. Tapi begitu melihat seorang Big Mouse asal USA bersamanya, Ara tidak bisa melakukan apapun selain memenuhi permintaan Hazira untuk pergi dari kalian sementara waktu. Jelas Ara mengatakan yang sebenarnya. Ara tidak tahu pasti bagaimana hubungan Hazira dengan pria itu. Tapi yang jelas ketika itu pria itu sangat tunduk pada Hazira. Dan kekuasaan pria itu sangatlah kuat dengan segala tipu dayanya. Hingga bodyguard di dalam keluarga Daddy pun mau berkhianat. Cerita Ara. Saat itu Ara hanya memikirkan keselamatan Daddy dan keluarga kita karena nyawa kalian benar-benar di ujung tanduk. Sementara sebesar apapun kekuatan bodyguard yang kita punya, tak akan mampu menahannya. Karena alat peledak sudah ada di beberapa titik, sambung Ara menceritakan. Betapa sulitnya Ara mengambil keputusan saat itu. Ara tahu Hazira mencintai Daddy, sehingga dia tidak akan sampai hati meletuskan alat itu di rumah kita. Ucapan Ara yang langsung dibantah Ray. Kalau kamu tahu bahkan punya logika seperti itu, kenapa harus mau tunduk di atas perintahnya Ara? Ucap Ray yang jadi geram sendiri mendengar cerita Ara. Iya, itu hanya untuk Daddy. Tapi bagaimana dengan nasib Mama dan Papa? Di dalam rumah utama juga sudah terpasang alat peledak yang bisa mereka letuskan kapan saja. Ucapan terakhir Ara membuat Ray diam 1000 bahasa. Jadi kamu rela mengorbankan perasaan kamu sendiri hanya demi menyelamatkan Papa dan Mama? Tanya Ray yang diangguki Ara. Kenapa tidak? Ara sayang mereka. Pernyataan Ara yang sungguh menyentuh hati Ray. Ketika itu Ara tidak berdaya Daddy. Semakin mengadu semakin terancam nyawa kalian. Sehingga Ara memilih memenuhi permintaan Hazira. Jawab Ara. Jadi sekarang kamu bekerja sebagai mafia. Di bawah tekanan pria asal USA itu? Tanya Ray yang bisa menyimpulkan. Awalnya iya, untuk mengetahui kelemahan pria itu. Tentu Ara harus masuk ke dalam ranahnya, tapi apa? Maafin Ara Daddy, ucap Ara tiba-tiba berhenti bercerita. Dan menunduk dalam tidak lagi berani menatap mata Ray. Kenapa? Tanya Ray semakin penasaran. Tidak ada.
Ucap Ara yang mendadak bungkam. Sehingga Ray harus mencari cara dulu agar Ara mau bercerita lagi. Katakan sayang, ceritakan semuanya pada Daddy. Agar masalah kita selesai, ucap Ray membujuk. Ara terpaksa mengkhianati Daddy demi bisa dekat dan mengetahui tentang pria itu. Jawab Ara, membuat jantung Ray serasa copot mendengarnya. Ya, kamu ngapain dengannya? Tanya Ray dengan suara bergetar. Dia ingin Ara menjadi kekasihnya. Pernyataan Ara. Lalu Ara mau? Tanya Ray dengan pikiran yang sudah kemana-mana. Lantaran Ara masih sangat polos waktu itu. Bahkan Ray sering mengibuli Ara demi minta jatah lebih. Bukan tidak mungkin pria itu akan melakukan hal yang sama. Terpaksa mau Daddy. Agar bisa membujuknya untuk menarik seluruh alat peledak yang sudah dia pasang itu. Jawab Ara, maafin Ara udah khianati Daddy. Ucap Ara yang masih merasa berdosa dan bersalah sampai sekarang. Karena itulah dia tidak punya keberanian untuk bertemu dengan Ray. Kamu pernah bercinta dengan pria itu? Pertanyaan Ray membuat emosi Ara seketika meledak. Dan langsung menghantam Ray dengan pukulan. Yang untungnya dengan sigap Ray tepis. Kurang ngajak, Daddy pikir Ara wanita seperti apa? Yang akan melakukan hal itu dengan pria lain. Marah Ara tak terima dengan ucapan Ray. Bersambung.